Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatika Fajar Aliyati dengan NIM 43040200126 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tes psikologi. Pertama, ada klasifikasi tes psikologi. Tes psikologi sangat banyak ragamnya dan sangat luas skornya, sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes tersebut perlu dilakukan klasifikasi. Klasifikasi yang banyak digunakan adalah: pertama, berdasarkan atas banyaknya tes. Dibedakan menjadi dua, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual maksudnya adalah pada suatu waktu tertentu tester hanya menghadapi satu testi. Contohnya tes kepribadian, Rorschach, dan lain-lain. Kedua, tes kelompok maksudnya adalah pada suatu waktu tertentu tester menghadapi sekelompok testi. Contohnya tes inteligensi SPM, dan lain-lain. B. Berdasarkan atas cara menyelesaikannya, dibedakan menjadi dua, yaitu tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal maksudnya adalah testi di dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata, misalnya memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar. Contohnya subtes informasi pada tes WAIS. Kedua, tes nonverbal atau sering disebut performance test adalah testi tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WAIS. Berdasarkan atas caranya menilai tes dibedakan menjadi dua, yaitu tes alternatif dan tes gradual. Tes alternatif, penilaian pada tes ini berdasarkan atas benar dan salah. Kedua, tes gradual. Pada tes ini penilaian bersifat gradual, jadi ada beberapa tingkatan, misalnya diberi nilai 5, 4, 3, 2, dan 1. D. Berdasarkan atas fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing, dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tes perhatian, tes fantasi, tes ingatan, dan tes kemauan. Berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, speed test dan power test. Speed test maksudnya adalah yang diutamakan dalam tes ini yaitu kecepatan dan ketepatan kerja. Pada tes tipe ini, waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi. Contohnya tes SPM, tes cepat dan teliti, dan lain-lain. Kedua, power test maksudnya adalah tipe tes yang mengutamakan kemampuan bukan kecepatan atau ketepatan. Untuk tes tipe ini, waktu mengerjakan tidak dibatasi. Contohnya tes kepribadian dan lain-lain. Berdasarkan atas materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya, dibedakan menjadi dua, yaitu tes proyektif dan tes non-proyektif. Tes proyektif, tes ini disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Biasanya tes terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Contohnya tes Rorschach, TET, CHAT, CHAT, dan lain-lain. Kedua, tes non-proyektif. Tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. Berdasarkan atas bentuknya, dibedakan menjadi 8. Yang pertama, tes benar salah. Kedua, tes pilihan ganda. Yang ketiga, tes isian. Keempat, tes mencari pasangan. Kelima, tes penyempurnaan. 6, tes mengatur objek. 7, tes deret angka. Dan 8, tes rancangan balok. Berdasarkan atas penciptanya, tes dibedakan menjadi 5. Tes Rorschach, tes Binet-Simon, tes Kraepelin, tes Weisskehler yang terdiri dari WPPSI, WAIS. 5, tes Raven terdiri dari SPM, APM, dan GPM. Berdasarkan aspek yang diukur, tes dibedakan menjadi 4. Tes kecerdasan terdiri dari tes inteligensi, general intelligency test. Kedua, tes bakat, aptitude test. Ketiga,
tes kepribadian personality test. Keempat, tes minat. B. Tes inteligensi. Inteligensi adalah perwujudan dari suatu daya dan diri manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Spearman memberikan suatu rumusan yang dinamai general ability yang berperan dalam menyimpan dan mengikat kembali suatu informasi, menyusun konsep-konsep, menangkap adanya hubungan-hubungan, dan membuat kesimpulan, mengolah bahan-bahan, dan menyusun suatu kombinasi baru dari bahan tersebut. Ada 3 arti mengenai inteligensi. Pertama, inteligensi adalah kapasitas bawaan yang diterima oleh anak dari orang tuanya melalui gen yang nantinya akan menentukan perkembangan mentalnya. Kedua, istilah inteligensi mengacu pada pandai, cepat dalam bertindak, bagus dalam penalaran dan pemahaman, serta efisien dalam aktivitas mental. Arti ketiga dari inteligensi adalah umur mental atau EQ atau skor dari suatu tes inteligensi. Beberapa bentuk tes inteligensi antara lain tes inteligensi untuk anak-anak, tes Binet, WIS, BPPSI, CPM. Tes inteligensi untuk remaja, dewasa, TIKI menengah, TIKI tinggi, WIS, SPM, APM, CVIT, skala 3. Tes inteligensi untuk tunarungu, SON. Hasil tes inteligensi pada umumnya berupa EQ, inteligensi quotient. Namun ada juga tes inteligensi yang tidak menghasilkan EQ, yaitu berupa tingkat atau grade 11. C. Tes bakat. Tes bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Contoh kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan musikal. Bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapannya dalam bidang tertentu. Definisi bakat umumnya mengacu pada 2 pemahaman, yaitu bakat adalah bawaan, given from birth, dan bakat adalah suatu yang dilatih. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi faktor kematangan fisik atau kematangan biologis atau kedewasaan biologis. 2. Faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diungkap oleh tes bakat yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerikal, kemampuan perseptual, kemampuan reasoning, kemampuan mekanik, kemampuan memori, kemampuan klerikal, kreativitas, kecepatan kerja, ketelitian kerja, dan ketahanan kerja. D. Tes kepribadian. Tes kepribadian merupakan suatu alat ukur yang disusun untuk mengungkap kepribadian seseorang. Untuk menggunakan suatu alat ukur kepribadian perlu melihat landasan teoritisnya sehingga dapat menggunakan alat tersebut dengan tepat. Alat tes yang disusun untuk mengungkap kepribadian secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan teknik pengungkapannya, proyektif dan non-proyektif, bentuk alat, verbal dan non-verbal. Tes kepribadian yang menggunakan teknik proyektif sering disebut tes proyektif. E. Tes minat. Pada umumnya hasil tes minat digunakan dalam 4 bidang terapan, yaitu 1. Konseling karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa-siswa sekolah, khususnya sekolah umum. Pada tahun-tahun pertama mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Kegunaan hasil tes minat bagi siswa SMA adalah untuk menunjukkan bidang pekerjaan secara umum dan luas agar mereka segera mempersempit berbagai alternatif bidang pekerjaan dan memfokuskan diri pada beberapa bidang yang jelas. Kedua, konseling pekerjaan.
Hasil tes minat digunakan dalam hak konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lain. Ketiga, penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang tersedia. 4. Perencanaan bacaan pendidikan. Buku-buku bacaan di sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kadang-kadang tidak disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang minatnya. Tes minat berfungsi untuk memilih jenis-jenis bacaan yang disukai oleh mayoritas siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.